betul mereka mengikuti dia, mereka lakukan hal-hal yang dia anjurkan karena dia mintakan itu dari Tuhan. Sesudah itu mereka maju berperang dan mereka menang. Oleh karena kemenangan itulah untuk memperingati pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kelepasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dia mendirikan monumen yang dinamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, ada saat-saat di mana kita rasa bahwa kita tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita ini. Oleh karena masalah yang senantiasa datang silih berganti di depan kita. Masalah itu bisa saja masalah kesehatan kita. Dokter give up dengan kondisi keberadaan kita. Masalah itu bisa saja masalah rumah tangga kita. Kita tidak sanggup membawa bahtera rumah tangga kita oleh karena berbagai masalah yang terjadi dalam ikatan ini yang sukar sekali kita selesaikan. Masalah itu bisa saja masalah pekerjaan kita. Masalah itu bisa saja saya sebut sebagai status keimigrasian kita. Ataupun masalah-masalah lainnya yang seringkali mengganjal perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita lihat ke belakang, ada saat di mana kita tidak sanggup menghadapi problema seperti itu. Tetapi peristiwa dari bangsa ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita menghadapi berbagai masalah yang kita anggap kita tidak mampu untuk hadapi dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu mereka datang kepada Nabi Samuel, Samuel katakan kepada mereka, akan kumintakan dari Tuhan apa yang bisa kita buat, kubuat sehingga kita ini dapat memperoleh kemenangan. Dia bilang, sehingga kita ini maju berperang, apakah menang atau tidak belum tahu, enggak. Sehingga kita dapat memperoleh kemenangan menurut tulisan Roh Nubuat. Lalu dia datang dan katakan kepada mereka rahasia untuk dapat memperoleh kemenangan. Ya. Coba kita baca ayatnya yang kelima atau keempat. Kita mulai dari keempat dulu. Ini rahasia yang pertama. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dari beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Oke. Pertama, jadi Samuel katakan kepada mereka bahwa memang dari segi kekuatan angkatan bersenjata, kita ini tidak sanggup melawan mereka. Sudah jelas kita kalah. Tetapi kalau kita mau menang, faktor yang pertama yang harus kita buat adalah kalian berdoa, saya juga apa? Berdoa. Berdoa, masing-masing kita berdoa. Kita bawa kepada Tuhan masalah yang kita hadapi. Tuhan, di depan kami ini ada tentara yang kami tidak sanggup hadapi mereka. Mereka memiliki perlengkapan perang yang hebat. Mereka memiliki jumlah tentara yang banyak. Mereka memiliki tentara-tentara yang terlatih. Kami tidak. Tapi Tuhan, kami mau menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan untuk bertindak bagi kami. Jadi dia bilang berdoa. Mereka pulang dan masing-masing mereka berdoa. Mereka berdoa. Secara keluarga, secara kelompok, hamba Tuhan, Samuel berdoa untuk mereka. Mereka kumpul di Ka'bah, mereka berdoa, memintakan intervensi surga di dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi ini. Dan di dalam doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan, Nyonya White katakan bahwa pertama, mereka berdoa supaya mereka dapat memperoleh kepastian iman. Kedua, keberanian. Ketiga, kerinduan untuk maju dan berperang. Keempat, melupakan kegagalan masa lalu yang pernah mereka alami di tempat itu. Dan betul, mereka berdoa, saudara. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita semua. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa?
dalam perjalanan kehidupan kita. Kita ada masalah, kita berdoa, Tuhan tolong ini, tolong itu, tolong ini. Dan seringkali jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita itu berbeda dari apa yang kita inginkan. Ada saat di mana Tuhan langsung menjawab ya, ada saat di mana Tuhan bilang apa? Tunggu. Ada saat di mana Tuhan bilang apa? Tidak. Dan semua jawaban yang Tuhan berikan atas doa kita adalah jawaban yang terbaik. Apakah itu langsung, apakah itu tunggu, atau apakah itu tidak. Sudah saya sendiri punya pengalaman bagaimana Tuhan jawab doa, tapi tidak sesuai dengan keinginan saya. Ya, satu waktu saya bikin KKR di tempat yang Roni tahu sekali, di Jayapura, di Bongo. Itu tempat, kalau saudara-saudara ikuti berita di Papua, ada organisasi yang bergerak untuk Papua Merdeka, OPM tempatnya. Anggota-anggota, waktu itu saya ketua daerah, anggota-anggota bilang, pendeta, kenapa mau pergi bikin KKR di markas mereka, sedangkan pendeta tahu bahwa tempat itu berbahaya. Tapi itu karena itu jadwal kegiatan, saya pergi saudara sekalian. Dan itu berada di tempat transmigrasi. Ada kurang lebih 8 jam perjalanan di tengah-tengah hutan rimba. Jalan yang tidak sama dengan jalan mulus seperti ini, harus berhenti ya. Kalau kita kendaraan, lalu kendaraan itu tidak berkaca, kita berangkat dengan warna putih, tiba dengan warna hitam. Kenapa? Karena becek dan lain sebagainya. Jadi jam 3 pagi kami tinggalkan rumah, adakan perjalanan dengan harapan jam paling lambat jam 3 sore ada di tempat itu, atur semua supaya KKR mulai. Saya singkatkan ceritanya, saya pindah ke bagian terakhir dari KKR itu. Ya, peristiwa-peristiwa malam pertama saya ada menceritakan, tapi terakhir. Waktu hari Rabu saya coba buat panggilan. Nah, di wilayah itu ada Pantekosta, ada Islam, ada Katolik, ada Sidang Jemaat Allah, ada gereja Gidih. Lalu kita punya satu keluarga Advent, suami, istri, 2 orang anak, ditambah dengan 1 anggota lain. Jadi ada 5 mereka. Mereka ini yang siapkan segala sesuatu. Hari Rabu waktu saya buat panggilan, ada 33 orang yang maju untuk siap dibaptiskan. Amin. Yang datang dari denominasi gereja termasuk Islam ada 3 orang. Islam ada 3 orang. Nah, di wilayah transmigrasi itu, di tengah-tengahnya itu ada tempat bendungan yang kami pikirkan untuk buat baptisan di tempat itu. Tetapi mulai malam pertama itu tekanannya sudah kuat. Ini yang Katolik ini gabung dengan Pantekosta, gabung dengan beberapa jemaat lainnya, gabung dengan Islam. Jadi makin lama tekanan makin kuat itu tekanan, makin kuat itu tekanan. Akhirnya kesimpulan terakhir, kita tidak boleh bikin baptisan di sini. Karena hari Kamis malam mereka sudah buat pernyataan bahwa kalau buat baptisan di sini, maka tempat baptisan itu adalah tempat baptisan. Akan terjadi pertumpahan darah di tempat itu. Jadi mereka bilang, pendeta, orang ini cuma 5 orang, tambah pendeta di sini 6 orang. Mau apa kita di sini? Nah, mungkin. Ini satu kampung, satu wilayah transmigrasi yang kurang lebih ada 600 orang di situ. Kita tidak bisa. Jadi mereka atur strategi betul-betul saudara-saudara sekalian untuk kami. Saya kirim berita, datang 2 TSPM sama-sama dengan saya. Jadi kami atur. Tidak bisa kita buat baptisan di sini. Kalau boleh, kita pergi ke pantai yang jaraknya 30 km. Lalu di situ ada perusahaan kayu. Jadi saya pergi ketemu dengan pimpinannya di situ, orang Korea, mintakan trek untuk mengangkat kami dengan calon baptisan, untuk bawa diam-diam hari Sabat pagi dan pergi baptis di pantai yang jaraknya 30 km dari kampung itu
supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Hari Jumat tegang sekali. Waktu saya buat panggilan, bukan hanya 33, tapi ada tertambah lagi 9 orang lainnya maju, dan pernyataan menyerang kami sudah nyata sekali. Bangsal itu sudah dikepung. Jadi saya mulai aduh Tuhan, ini mau bagaimana kami ini. Di akhir daripada KKR itu, sesudah kami siap semua, datang 4 orang Advent dari jemaat yang lain, 2 ketua jemaat ditambah dengan hof diakon dan 1 diakon. Jadi 2 ketua jemaat, hof diakon, 1 diakon. Mereka 4 orang datang. Sementara saya berbicara, saya lihat mobil masuk. Ini mobil dari mana? Ini mobil seperti saya kenal. Mereka turun, lalu ketua jemaat katakan, pendeta, saya sudah 2 malam ini tidak enak tidur. Seperti ada bisikan bilang, coba jenguk itu ketua daerah dulu, dia ada bikin KKR jauh. Coba jenguk itu ketua daerah. Bisa terjadi sesuatu sama dia, jadi pergi. Jadi mereka datang. Oh, saya senang. Oke, kami ada sekitar 5 orang, tambah mereka 4, 9, tambah 2 TSPM, sudah 11 kami. Masih boleh. Tapi karena tekanan di tempat itu tinggi, kepala desa datang katakan kepada kami, tolong hentikan kegiatan saudara-saudara. Sudah tidak aman lagi di desa ini. Desa ini selama ini hidup aman, tapi karena keberadaan saudara-saudara, mereka sudah siap. Besok bila terjadi sesuatu, bila baptisan akan terjadi sesuatu. Tapi kami diam-diam saja. Saya tidak mau bicara apa-apa, karena saya tahu baptisan kami itu 30 km jauh dari tempat ini, bisa lewat lagi ada 3 kampung. Dan betul, sesudah KKR hari Jumat malam kami siap semua, atur besok pagi jam 3:30 kita berangkat dari sini tanpa mereka tahu semua. Tiba-tiba hujan lebat. Dan saudara, ini wilayah transmigrasi ini rendah. Jadi kalau hujan lebat, itu air sampai di dada rumah-rumah panggung yang tingginya demikian. Waktu hujan turun jam 10:11, saya mulai bergumul dengan Tuhan. Saya baca ayat-ayat Alkitab, lalu saya berdoa. Dan tempat tinggal kami itu terbuka saja, lalu pasang tenda. Kita pasang tenda saja. Tidak ada rumah untuk kita tinggali di situ. Kita diberikan satu balai saja, lalu pasang tenda di dalamnya. Berdoa sampai jam 2 malam. Lebih kuat saya berdoa, lebih deras hujan turun. Saya lihat itu air mulai naik. Kalau air naik sebanyak ini, maka calon baptisan dan anggota yang ada itu tidak bisa turun dari tangga mereka. Kami tidak bisa buat baptisan. Tidak bisa bikin apa-apa. Jam 3 pagi, saya sudah tidak enak lagi dengan Tuhan. Tuhan tidak betul ini Tuhan. Selama saya pendeta kali ini berdoa saya anggap Tuhan tidak jawab. Lalu saya bilang sama Tuhan, pagi ini saya mau baca Alkitab. Ayat mana yang saya buka tepat dan saya baca, itulah ayat yang Tuhan berikan sebagai jawaban untuk masalah yang saya hadapi pagi hari ini. Saya juga sudah suruh 2 TSPM itu berdoa. Mereka berdoa, saya berdoa, kami 3 berdoa. Waktu kami renungan pagi, saya katakan kepada mereka, saudara-saudara, ayat apa yang saya buka, itu ayat yang Tuhan berikan jawaban atas doa ini. Tapi masih hujan lebat. Saya buka tepat Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Saya tandai di situ. Aku ini Tuhan, memiliki rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, apabila kamu datang dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Iya Tuhan, betul, terus berdoa. Mana jawaban hujan berhenti Tuhan? Satu malam kami gumuli, tapi kenapa tidak pernah hujan ini berhenti? Dan saya kecewa dengan Tuhan pagi hari itu. Tuhan, mau baptisan. Ini sudah jam 4, ini sudah jam 5. Kami tidak bisa baptisan kalau hujan tidak berhenti. Kami tidak bisa buat baptisan. Tuhan punya salah, bukan saya punya salah. Itu kalimat-kalimat yang saya mulai munculkan di dalam doa saudara. Tapi hujan tetap deras. Jam 7, saya lihat seseorang datang membawa payung, berenang dari jalan raya menuju ke rumah kami. Dia tiba di samping rumah, dia buka payungnya, saya kaget. Dia katakan, pendeta,
mem dengan 2 anak ada di mobil. Kalian datang kapan? Kemarin waktu mulai tutup Sabat kami sudah mulai adakan perjalanan pendeta. Berani sekali bawa di tengah-tengah hutan seperti ini anak mantu dari saudara Kasenda, Ferry Kasenda, direktur penerbitan. Istrinya perawat. Mereka, bagaimana kalau kita pergi bikin pengobatan cuma-cuma di sana? Bawa kakak saya, bawa istri saya dan 2 anak saya. Tapi saya tidak senang sama Tuhan. Saya tidak butuh istri saya tidak butuh kakak saya tidak butuh mereka. Yang saya butuh hujan berhenti. Hujan lebih lebat, saudara. Jadi, rencana baptisan kami hari itu kacau balau, saudara. Tapi, ini TSPM ini dia lihat situasi, tidak ada orang bergerak. Lalu dia turun dari rumah. Dia berenang ke satu rumah, ke rumah yang lain. Sementara dalam perjalanan, dia lewat di rumah kami tinggal, di baliknya itu ada gunung itu ada aliran sungai, lalu dia ikut sampai sana. Jadi jalan lewat hutan kecil, dia lihat ada 2 seng yang ditaruh di bawah pohon bambu, lalu ada aliran sungai yang kuat, lalu dia pele itu. Waktu dia pele, airnya sampai di leher. Dia berdiri dan berdoa di situ, Tuhan, apakah ini tempat yang kau berikan untuk kami membaptisan? Dan kesan itu kuat sekali di dalam dirinya. Dia balik sama saya. Pendeta, jangan khawatir pendeta. Kenapa? Saya sudah dapat tempat baptisan ada di bawah sana. Oh ya. Mana jiwa-jiwa? Jiwa-jiwa juga sementara berdatangan pendeta. Jadi saudara, jam 9 mereka semua sudah kumpul. Lalu kami turun dari rumah itu, sembunyi-sembunyi di antara hutan itu, turun sampai ke bawah pohon bambu-bambu itu. Lalu saya baptiskan 38 jiwa di situ. Hujan lebat. Kami semua berada basah kuyup di situ baptis. Sesudah 38 jiwa itu baptis selesai, hujan berhenti, langit cerah, panas dan tidak ada apa-apa sama sekali. Oh Tuhan, minta maaf. Tadi malam saya terlalu bersungut dan lain sebagainya. Jadi kami pulang, lanjutkan ibadah walaupun air itu tinggi. Sesudah ibadah, pengobatan massal, walaupun air banyak, sesudah pengobatan massal, saya katakan kita harus pulang. Karena besok saya harus adakan perjalanan lagi ke tempat lain untuk KKR. Di jalan, sementara kami berdiri, barulah kami lihat 4 trek yang datang dari arah kiri kami. Kami sementara berada di jalan ini, siap naik di mobil 2 terakhir dengan keluarga ini untuk berangkat. Lalu kami lihat 4 trek datang. Jarak 100 meter dari kami ada yang turun, 200 meter ada yang turun. Lalu ini baru saya dapat jawaban saya. Tuhan jawab, iya, tapi bukan dengan cara saya. Jadi mereka, 4 trek ini adalah dari 4 grup denominasi gereja, masyarakat yang tidak senang dengan kami untuk buat baptisan. Mereka tahu kami mau buat baptisan di tempat yang jaraknya 32 kilo itu, dan malamnya mereka sudah pergi lebih dulu tidur tunggu kami di sana. Dan ini yang Tuhan bikin. Dia buat hujan supaya kami tidak pergi baptisan di sana, tapi kami buat baptisan di kampung itu. Jadi kami selamat. Saya baca Yeremia 29 ayat 11. Tapi saya tertutup karena saya mau Tuhan jawab doa saya sesuai dengan keinginan saya. Banyak kali kita demikian, saudara sekalian. Jawab kita mau Tuhan, jawab doa kita itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi ada kalanya Tuhan tidak jawab demikian. Dia jawab dengan cara yang lain. Demi kebaikan kita. Jadi Samuel katakan kepada mereka, kita harus berdoa. Dan mereka berdoa, saudara sekalian. Hasil dari doa itu, mereka mendapatkan kekuatan iman, mereka mendapatkan keberanian, mereka bersatu, dan mereka maju untuk berperang. Saudara, ada sampai 5 di situ. Tapi kita tidak akan pelajari satu persatu. Yang kedua adalah mereka berpuasa. Yang ketiga adalah mereka beribadah. Yang keempat adalah mereka mengaku dosa-dosa. Seringkali
rancangan Tuhan bagi kehidupan kita itu terganjal supaya kita mendapatkan damai sejahtera dalam hidup kita, disebabkan karena kita masih ada hal-hal yang kita tidak lepas dari kehidupan kerohanian kita. Kita tidak lepas dari kehidupan kerohanian kita. Saudara, hari itu sesudah saya sadari bahwa Tuhan memberikan keselamatan, Dia jawab doa saya dengan cara yang lain. Saya sendiri malu di hadapan Tuhan. Tuhan minta maaf ya. Dan saya yakin dan percaya kita semua masing-masing punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda di dalam menghadapi masalah. Yang pasti di sini adalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan apa? Menolong. Kalau Tuhan sudah membawa kita jauh-jauh dari tanah air dan sampai berada di tempat ini, masa Tuhan yang sama mau membiarkan kita? Itu mustahil, saudara sekalian. Dia akan tetap tolong kita apapun masalah yang kita hadapi. Yang problemnya adalah seringkali kita paksakan keinginan kita supaya dijawab oleh Tuhan. Bukan kita menyerahkan kepada Tuhan untuk menjawab masalah kita sesuai dengan rancangan Tuhan, sehingga kita memperoleh damai sejahtera atau masa depan yang penuh harapan. Penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan itu sangat penting, saudara. Kita perlu berserah diri. Perlu menyerahkan kehidupan kita dan membiarkan Tuhan untuk intervensi di dalam kehidupan kita. Saya bagikan lagi pengalaman yang kedua dari misionari Korea. Misionari Korea di Papua ini. Mereka ditempatkan di Papua. Satu waktu terjadi perang suku di Papua, di Wamena khususnya ini. Kalau terjadi perang suku, saudara sekalian, tidak ada harapan lah kalau kita tinggal di situ. Dan ini perang terjadi antara pribumi, orang-orang Wamena, dan orang-orang yang di luar dari Wamena. Orang Wamena, kalau kita di Papua, saudara kan nonton televisi, muncul itu orang-orang yang masih ada keterbelakangan hidup, tak berpakaian dan lain sebagainya. Itu orang yang suka diajar. Pegunungan, orang-orang di gunung. Kalau perang, perang. Dan mereka kalau perang itu sesuatu yang biasa. Bilang bunuh itu sesuatu yang biasa. Nah, satu waktu mereka buat terjadi perang suku. Ini ada misionari di situ. Kita bicara tentang bagian yang berikut, dia bilang adalah memintakan pengampunan, mengakui kesalahan dan memintakan pengampunan dari Tuhan. Jadi satu misionari ini dari Manado, yang satu misionari ini dari Korea. Waktu mereka kerja, konflik mereka dua. Konflik, jadi tidak pernah aman mereka jalan sama-sama. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Mereka dua di hadapan orang yang waktu khotbah, yang satu khotbah, yang satu terjemahkan, tapi dalam hati tidak beres mereka. Waktu terjadi perang suku, terpisah mereka dua ini. Yang satu di rumah yang lain, yang satu di rumah yang lain, rumah adat yang Honai begitu, lalu tinggal di situ. Saudaraku, mereka terkurung, rumah-rumah dibakar, tidak ada jalan keluar. Jalan satu-satunya adalah mereka harus selamat sampai ke kompleks kepolisian. Di tengah kota semua terbakar. Masyarakat dievakuasi dengan menggunakan pesawat Hercules. Siapa saja yang berada di lapangan terbang, waktu pesawat turun, naik dan terbang. Jadi saya ini cari-cari ini orang asing karena saya bertanggung jawab untuk orang asing. Telepon mereka bilang, misionari Korea kami sudah tidak tahu di mana. Pendeta yang melayani di situ kami juga sudah tidak tahu di mana. Dia naik pesawat Hercules, turun di kota Merauke, istrinya naik pesawat Hercules, turun di kota Biak, anaknya naik Hercules, turun di Ternate. Seperti itu. Masing-masing masuk dan selamatkan diri karena situasi rumah-rumah dibakar. Jalan satu-satunya adalah blokade di wilayah kepolisian itu, yang orang-orang yang masih tersisa bisa selamatkan diri. Jadi waktu mereka berdoa, perang itu makin lama makin dekat ke rumah itu. Misionari Korea ini rasa bahwa itulah akhir dari hidupnya. Dia katakan, tidak, sebelum saya mati, saya harus minta maaf dengan ini misionari yang Manado ini. Tapi misionari Manado ini di mana? Lalu dia bertobat, Tuhan temukan saya dengan teman misionari saya ini. Lalu
melalui mujizat Tuhan. Sementara mereka sembunyi untuk menyelamatkan diri, ketemulah mereka dua. Dan betul, waktu mereka berdua ketemu, mereka dua bertelut di bawah pohon. Ya, misionari Korea bilang kalau kita dua mati, kita harus mati sekarang. Sekaranglah waktunya untuk kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan supaya kita bersih. Kalaupun kita mati, jaminan keselamatan itu ada. Lalu mereka dua berdoa. Dan betul mereka dengar teriakan perang itu makin lama makin mendekat. Mereka dengarkan luapan api yang membakar rumah-rumah itu makin lama makin mereka ini jauh di kampung yang jauh, yang membutuhkan 2 jam perjalanan kendaraan baru tiba di 3 jam perjalanan kendaraan baru tiba di kota. Kalau jalan kaki mereka membutuhkan 1,5 hari, 2 sampai 2 hari baru bisa tiba di kota karena harus melewati gunung dan sungai. Jadi sementara mereka dua itu berdoa, doa terakhir untuk menyerahkan diri, tiba-tiba mereka dua merasa ada orang di samping mereka, pegang tangan mereka, angkat mereka, lalu mereka jalan. Ini jam 7:30 malam. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Mereka turun. Pagi hari mereka jalan di antara perang suku yang ada. Mereka jalan terus menuju sampai ke kompleks kepolisian itu, penjagaan ketat. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di kompleks kepolisian itu. Dan pada waktu mereka masuk, semua polisi, tentara, brimob yang menjaga itu memperhatikan mereka sementara berbaris masuk ke dalam kompleks kepolisian itu. Dan mereka dua dalam keadaan gemetar dan takut berjalan terus dituntun oleh tangan yang memegang tangan mereka. Waktu tiba di kompleks polisi itu, mereka dua selamat. Lalu polisi tanya, mana itu 6 orang yang sama-sama dengan kalian? Di mana mereka? Kami sendiri takut melihat mereka. Mereka senjatanya hebat-hebat, postur tubuhnya besar. Di mana mereka? Mereka dua kaget. Kami sendiri juga tidak tahu siapa. Kami merasa ada orang memegang tangan kami, tapi kami tidak lihat siapa orangnya. Itulah sebabnya kami dua berjalan dalam keadaan takut. Lalu mereka dua sadari bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang membimbing mereka. Kesimpulannya, kenapa mereka dua bisa selamat? Karena mereka mengampuni satu dengan yang lain. Saudaraku, Tuhan memimpin kita. Ada saat di mana Tuhan mau kita memiliki penyucian diri dalam kehidupan kita. Perlu. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Kita perlu penyucian diri, saudara sekalian. Kalau ada problem pribadi kita dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita bereskan semua. Dengan adanya kita bersih dari kekurangan-kekurangan ini, maka jaminan berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu akan kita peroleh. Keselamatan sekalipun akan kita dapat. Masalah-masalah apa yang kita tidak sanggup hadapi, Dia akan berikan kekuatan untuk kita selesaikan. Tuhan memiliki 1001 macam atau banyak jalan untuk mengatasi masalah kita. Yang penting di sini adalah kerelaan kita untuk membiarkan Dia menolong kita menurut caranya, bukan menurut cara kita. Saudara sekalian, mari saja kita